Halo, ada saya Rizal Firmansyah. Kali ini kita akan belajar tentang mengenal komputer oleh saya Rizal Firmansyah. Nah, apa sih komputer itu? Yuk kita simak dan kita bahas bersama. Nah, jadi pengertian komputer dulu nih. Komputer adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengolah data, menyimpan informasi, dan menghasilkan output. Jadi awal kata dari kata komputer itu adalah compute yang artinya menghitung. Awalnya dulu sejarahnya komputer hanya digunakan untuk menghitung ya, seperti kalkulator. Namun dikembangkan, akhirnya jadilah sampai yang secanggih sekarang ini, tidak hanya untuk menghitung, tapi komputer digunakan untuk multimedia juga yang hal-hal yang lainnya. Oke. Umumnya digunakan untuk pekerjaan yang bersifat canggih dan pada perkembangannya bekerja serba otomatis. Oke. Ya. Lantas yang selanjutnya komponen utama dalam komputer. Apa saja sih komponen utama dari komputer itu? Yang pertama ini menunjuk ke monitor ya, dan yang kedua ke PC desktopnya, yaitu hardware atau perangkat keras. Komponen fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh contohnya PC desktop, monitor, mouse, keyboard maupun yang bersifat internal di dalam case desktop. Case PC desktop maksud saya seperti CPU atau prosesor utama, RAM, hard drive, SSD, motherboard dan kartu grafis. Itu ya. Jadi komponen fisik yang dapat dilihat dan disentuh. Kata kuncinya itu. Lalu software, perangkat lunak. Nah, ini lawan dari hardware ya. Kalau hardware kan hard keras. Kalau soft lunak, software perangkat lunak. Yaitu perangkat atau aplikasi yang berjalan pada hardware, hanya bisa bekerja dan menghasilkan output dengan bantuan hardware. Jadi kalau nggak ada hardware, software nggak akan bisa bekerja. Tidak dapat disentuh secara langsung karena hanya sebuah program. Gitu. Yang selanjutnya ini menunjuk kepada orangnya nih. Ya bener, brainware atau perangkat otak atau manusianya. Kalau nggak ada orangnya nggak akan jadi komputer ya. Manusia yakni pengguna komputer bahkan yang menciptakan dan membuat komputer. Brainware seringkali disebut dengan banyak istilah sesuai pekerjaannya pada komputer, misalnya programmer, operator, teknisi, netter dan lain-lain gitu. Jadi sesuai dengan pekerjaannya dalam menggunakan komputer. Lalu jenis-jenis komputer. Nah, ini buat Anda yang belum mengetahui jenis komputer. Nah, yang pertama ini adalah PC desktop. Nah, ini banyak yang salah kaprah nih. Di PC desktop tuh dipikir PC desktopnya itu adalah CPU. Wah, ini CPU-nya nih. Nah, gitu, keliru atau salah kaprah. Yang benar ini adalah PC desktop. Nah, komputer yang umumnya digunakan di atas meja. Ya, benar saja namanya aja desktop. Desk artinya meja, top artinya di atas. Jadi PC desktop artinya komputer personal, komputer pribadi di atas meja gitu. Mulanya PC desktop lebih besar dari PC laptop. Namun pada perkembangannya muncul PC desktop all-in-one hingga mini PC yang bentuknya mengecil. Ya, karena konsep dari teknologi saat ini adalah miniaturisasi dan efisiensi gitu ya. Gitu, memperkecil dan mengefisienkan. Lalu yang selanjutnya ada PC laptop. Nah, kalau ada yang nyebut lagi PC itu adalah PC desktopnya, itu juga keliru. Yang tadi nyebut PC desktop itu di CPU, keliru kan? Lalu nyebut PC desktop itu PC, itu juga keliru karena yang kalau Anda nyebutnya yang satunya laptop, yang seharusnya yang satunya desktop gitu ya. Jadi ini sama-sama PC-nya ya. Jadi Anda harus nyebutnya lengkap lebih baik. Jadi PC apa? PC desktop apa? PC laptop gitu ya. Karena PC itu artinya personal computer, yaitu komputer pribadi yang bisa digunakan oleh satu orang saja. Oke. Komputer portable yang menjadikan semua komponennya dalam satu bagian perangkat pada keluaran generasi yang sama. Umumnya PC laptop kemampuan lebih terbatas sebab menyesuaikan ukuran dan efisiensi kerjanya. Jadi kalau bisa dikatakan PC laptop tuh kalau misalnya keluaran misalnya tahun 2026 nih, 2026 bulan Juli.
Nah, sama-sama dikeluarkan di bulan yang sama, tanggal yang sama, waktu yang sama. Biasanya sih spesifikasi yang didapat oleh PC laptop itu lebih rendah daripada yang PC desktop. Itu karena menyesuaikan, mengefisiensikan, biar lebih lebih irit baterai, irit listrik ya. Jadi baterainya lebih awet untuk laptopnya. Kalau untuk PC desktop kan bisa ya ada listrik ya yang selalu tertancap meskipun menggunakan UPS dalam beberapa kasus. Oke, yang selanjutnya, nah ini apa nih? Ada yang sudah tahu? Nah, ini adalah komputer server. Nah, komputer yang berkemampuan tinggi yang diperuntukkan untuk melayani banyak komputer klien. Komputer server ada yang berjenis PC, yakni PC server yang bisa dikendalikan satu orang saja. Ada pula yang berjenis di atasnya. Jadi server itu ada yang PC server yang bisa dikendalikan oleh satu orang. Ada juga yang lebih, jadi kayak yang satu ini setelahnya server. Nah, ini superkomputer. Kalau superkomputer ini harus dikerjakan oleh banyak orang karena jumlah ininya yang tidak satu saja gitu bagiannya. Jadi ini satu gedung superkomputer, komputer yang dengan kecepatan kerja sangat tinggi yang digunakan untuk perhitungan atau pekerjaan yang kompleks. Superkomputer biasanya sebesar satu gedung dengan banyak bagian-bagiannya gitu ya. Jadi kalau Anda menyebut superkomputer pasti satu gedung, tidak hanya satu bagian saja. Satu lemari itu tidak hanya itu. Jadi satu gedung itu namanya superkomputer. Oke. Baik, lanjutnya bagian-bagian dari PC desktop. Nah, ini ada PC desktop. Nah, ini namanya PC desktop yang ditunjuk ini ya. Jadi yang ada case-nya itu. Kemudian yang ditunjuk selanjutnya adalah monitor. Yang ditunjuk selanjutnya adalah mouse atau tikus. Bukan ya, pengendali kursor mouse. Kemudian selanjutnya keyboard untuk ngetik-ngetiknya. Oke. Ya, itu kemudian ada bagian-bagian dari PC bagian-bagian di dalam case PC desktop. Kalau tadi bagian PC desktop secara umum ya. Sekarang yang di dalam case-nya. Nah, ini ada case-nya. Kalau case itu tahu ya, jadi casing itu case atau wadahnya. Kemudian di sini ada mainboard atau motherboard. Kemudian selanjutnya ada soket CPU untuk menancapkan prosesor ya, prosesor utama. Kemudian di sini ada slot RAM atau memori utama, itu tempatnya memori utama. Kemudian ada konektor PSU 24 pin, ini untuk PSU, Power Supply Unit atau listrik yang dialirkan dari AC ke DC-nya. Kemudian ada BIOS, itu ya. Kemudian ada baterai CMOS. Nah, jadi jangan sampai keliru. BIOS itu hardware, kalau CMOS itu softwarenya yang ada di dalam BIOS-nya. Gitu. Ya, kalau misalnya baterainya rusak atau baterainya harus diganti, biasanya tanggalnya nggak cocok ya. Atau kalau BIOSnya sudah rusak ya nggak bisa. Jadi ya nggak bisa kadang ada kasus ya nggak bisa dibenerkan jamnya. Itu berarti BIOSnya udah rusak ya. Oke, selanjutnya ada slot PCIe 16 kali ya. Atau ya tulisannya seperti itu memang slot PCIe 16 kali. Kemudian ada konektor SATA. Ini untuk storage seperti SSD atau hard disk. Chipset jenis PCH. Nah, ini karena ini motherboard single chipset, maka yang digunakan adalah chipset jenis PCH. Berbeda yang konvensional atau yang lama, itu ada dua chipset yaitu North Bright dan South Bright. Ya, jadi ini yang sudah terbaru. Ya mungkin yang lebih baru lagi akan lebih canggih lagi dari ini ya. Kemudian slot PCIe 1 kali. Ya, ini untuk yang lebih simple. Biasanya kalau yang 16 kali yang tadi itu untuk kartu grafis. Kalau yang 1 kali ini biasanya untuk perangkat-perangkat lain. Misalnya ada capture video. Kemudian ada line card, ada sound card. Nah, macam-macam ya. Gitu, lanjut. Nah, ini bagian back panelnya.
Nah, itu ada yang ditunjukkan back panel konektor belakang dari PC desktop. Yang pertama di situ ada port PS2. Nah ini kalau yang masih mempertahankan PS2 berarti dia masih pertengahan ya. Kalau yang sekarang sudah nggak dipakai PS2, sudah USB semua. Nah ini yang di atas sendiri ada port USB versi 1 atau versi 2. Nah yang selanjutnya ada port HDMI. Ini untuk visual ya atau grafis ya dari komputer. Biasanya langsung ada IGPU yang terhubung dengan IGPU ya atau grafis. Kemudian sudah ada audionya juga ya. Jadi audio video untuk HDMI-nya. Kalau sudah ada support untuk drivernya sudah ada yang untuk HDMI-nya gitu ya. Sudah terinstall biasanya audio video. Dan lebih bagus daripada yang sebelumnya teknologinya. Kemudian ada port DVI. Ini teknologi sebelum HDMI sebenarnya. Kemudian ada port DSAP. Ini teknologi sebelumnya lagi. DSAP ini kalau yang bisa dikatakan ada yang nyebut port VGA gitu ya. Tapi lebih tepatnya port DSAP karena VGA itu sebenarnya teknologi gambarnya, teknologi grafisnya itu VGA. Oke, port USB versi 3. Ini karena warnanya biru. Ya, jadi kalau yang warnanya biru ini port USB versi 3 lebih cepat dari yang versi 1 atau versi 2. Jadi kalau biru itu biasa digunakan untuk yang lebih cepat lah, misalnya untuk untuk harddisk, membaca harddisk itu ya. Yang digunakan ini apa namanya ya punya saya ini. Jadi exclosure atau apa ya, bukan ya, kalau exclosure itu untuk tempat harddisknya ya. Ini kayak apa ya, saya lupa namanya. Docking ya kalau nggak salah ya docking. Ya taruh di situ. Ini untuk kecepatan tinggi untuk ngopi data yang biru. Oke. Lanjut. Ini ada port USB 1 atau 2 karena warnanya hitam. Ada port LAN. Ini untuk local area network, untuk jaringan lokal maupun internet ya. Bisa digunakan untuk lokal saja, bisa digunakan untuk internet. Kemudian yang ini ada port audio. Merah itu mic, hijau itu output, biru itu input. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nggak bunyi biasanya. Kalau Anda mau ngasih ke speaker harus yang hijau karena itu sifatnya output. Kalau Anda tancepin ke biru nggak bunyi. Karena biru kayak saya ngomong ini mic masuk ke sound card ke line in atau input itu bener barusan. Ya, kalau mic itu langsung ke mic-nya, tapi jarang sekarang port mic dipakai. Yang sering biru itu langsung ke sound card. Kalau yang pakai sound card yang masih belum yang pakai USB sih ya. Ada juga sound card yang sudah USB jadi nggak perlu port input ini, hanya output hijau aja ke speaker. Nah, kemudian ada CPU, Central Processing Unit atau prosesor utama. Itu yang di situ ada tulisan, ada contohnya Intel ya. Ada juga saudaranya AMD, nggak ada di situ. Mungkin yang terbalik itu kayaknya AMD. Kemudian ada di sini heatsink and fan CPU. Jadi ini untuk mendinginkan dan memberikan hawa atau angin kepada CPU gitu ya. Kemudian di sini ada RAM, Random Access Memory atau memori utama, yaitu untuk penyimpanan yang sementara ya. Tapi termasuk memori utama karena dibanding memori yang ada di CPU prosesor utama itu juga ada memori controller. Tapi di sini yang memori utama yang untuk menyimpan perintah-perintah secara sementara di memori utama ini. Tapi kalau sudah listriknya mati ya hilang semua. Ya, berbeda dengan storage atau penyimpanan utama. Di sini ada hard disk, ada SSD. Ini untuk penyimpanan yang sifatnya utama. Jadi dia meskipun listrik mati, data akan tetap ada selama belum rusak. Kemudian ada di sini ada PSU atau Power Supply Unit untuk listrik tadi. Kemudian ini ada kartu grafis sebagai tambahan. Oke, untuk tambahan grafis. Bagian-bagian PC laptop. Di sini ada
layar LCD atau LED atau teknologi terbaru plasma misalnya, atau layar, pokoknya layarnya. Kemudian di sini ada webcam atau website kamera. Kemudian di bawah sini ada audio speaker untuk speakernya. Kemudian di bawahnya keyboard ada touchpad pengganti mouse. Kemudian di atasnya keyboard ya untuk mengetik. Kemudian di sampingnya ada DVD airway drive. Ini ada yang sudah nggak dipakai karena sudah bukan zamannya lagi DVD kepingan. Ada yang masih ada. Kemudian ada port USB dan ada port DC adapter untuk casnya atau listriknya. Oke, terima kasih buat semua yang sudah menonton. Inilah mengenal komputer bersama saya Arizal Firmansyah di channel YouTube Arizal Firmansyah. Kemudian Anda bisa mengunjungi saya di situs arizalfirm.blogspot.com. Kemudian di YouTube Arizal Firmansyah ini, dan email saya arizalblogger@gmail.com, dan WA saya 085109069001. Oke, terima kasih. Bye bye.